Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risan dengan NIM 25200410002. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Palopo. Saya akan membawakan sebuah materi mengenai tentang pendekatan studi Islam secara filologis. Baik, langsung saja kita ke materinya. Banyak manuskrip kuno Islam yang menyimpan rahasia tentang sejarah, ilmu, dan pola pikir ulama pada masa lalu. Tetapi, bagaimana kita bisa memahami teks-teks yang berusia ratusan tahun itu dengan benar? Nah, disinilah ada yang namanya pendekatan filologi. Pendekatan filologi ini bekerja sebagai sebuah kunci untuk membuka kembali jejak intelektual dalam Islam. Filologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang teks-teks lama untuk menemukan makna asli sebuah konteks dan keutuhan sebuah isinya. Nah, dalam studi Islam, filologi ini dapat membantu menelusuri kembali makna atau kitab klasik, karya ulama, hingga naskah-naskah keagamaan yang ditulis dengan tangan. Nah, apa tujuan dari pendekatan ini? Ada 3 poin utama yang saya simpulkan. Yang pertama, menemukan sebuah bentuk teks yang paling dekat dengan aslinya. Yang kedua, memahami maksud penulis dalam konteks zamannya. Yang ketiga, melestarikan ilmu dan budaya Islam dari kepunahan. Dengan kata lain, filologi bukan hanya membaca teks, tapi menghidupkan kembali dunia yang ada di baliknya. Objek dari kajian filologi Islam ini sangatlah luas. Di antaranya yaitu manuskrip tafsir, kitab fikih klasik, teks tasawuf, surat-surat ulama, catatan pengajaran pesantren, dan naskah lokal Nusantara yang berbahasa Arab, Jawi, maupun bahasa Pegon. Bagaimana seorang filolog bekerja? Prosesnya sama seperti detektif literatur. Langkah-langkahnya, yang pertama ialah menginventarisasi naskah, di mana seorang filologi mencari dan mengidentifikasi naskah-naskah yang masih tersisa. Kemudian yang kedua, deskripsi naskah, di mana seorang filologi mencatat bahan, tinta, kondisi, serta catatan pinggir. Kemudian yang ketiga, perbandingan teks, di mana seorang filolog mencari perbedaan atau kesalahan dalam sebuah penyalinan teks. Kemudian yang keempat, rekonstruksi teks, di mana seorang filolog menyusun teks terbaik yang mendekati versi aslinya. Kemudian yang terakhir, analisis isi, di mana seorang filolog memahami pesan, konteks sosial, dan tujuan sang penulis. Mengapa filologi itu penting dalam studi Islam? Di era digital sekarang ini, kenapa kita perlu untuk belajar filologi? Tentu karena banyak pengetahuan Islam yang tidak pernah dicetak ulang, hanya ada di dalam manuskrip. Tanpa analisis filologis, kita bisa salah memahami sejarah atau bahkan hukum-hukum dalam Islam. Ada beberapa poin manfaat filologi itu sendiri. Di antaranya ialah menghindari distorsi ajaran ulama klasik, menemukan pemikiran-pemikiran Islam Nusantara, menyambungkan tradisi keilmuan pesantren dengan akademik modern, serta membuka data sejarah yang tidak ada dalam internet. Contoh nyata dalam sebuah filologi ialah penelitian atas Sultan Al-Taufik, Tafsir Al-Jalalain Jawi, atau naskah Serat Centini. Melalui filologi, kita menemukan variasi penjelasan hukum, adat lokal, hingga strategi dakwah ulama Nusantara. Akan tetapi, menjadi seorang filologi tidaklah mudah. Filologi memiliki beberapa tantangan-tantangan, di mana yang pertama adalah naskah yang rusak atau hilang, tulisan yang sulit dibaca, bahasa kuno dan istilah yang lokal, kurangnya sumber perbandingan,
dan memerlukan keahlian-keahlian khusus untuk menjadi seorang filologi. Sebagai penutup, pendekatan filologis ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan warisan intelektual Islam. Dengan memahami teks selama secara yang tepat, kita bukan hanya membaca huruf, tetapi menggali kembali jiwa-jiwa dari peradaban Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.